Hologram adalah produk dari teknologi holografi. Hologram terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Hologram bertindak sebagai gudang informasi optik. Informasi-informasi optik itu kemudian akan membentuk suatu gambar, pemandangan, atau adegan. Hologram pertama kali ditemukan oleh fisikawan asal Hungaria Denis Kepler pada tahun 1948. Kepler menggunakan teknik difraksi untuk merekam pola gelombang cahaya yang dipancarkan oleh objek. Pola ini kemudian dapat digunakan untuk menciptakan gambar 3 dimensi dari objek tersebut. Teknik holografi terus berkembang selama beberapa dekade berikutnya. Ilmuwan mulai mengembangkan teknik holografi warna, dan hologram juga mulai digunakan dalam berbagai aplikasi seperti keamanan, hiburan, serta pendidikan. Di tahun 1980-an, hologram mulai digunakan dalam televisi dan film. Hologram televisi dapat menampilkan gambar 3 dimensi dari objek nyata, dan hologram film dapat digunakan untuk menciptakan efek visual yang realistis. Pada tahun 1990-an, teknologi holografi semakin berkembang. Hologram mulai digunakan dalam berbagai aplikasi baru, seperti medis, industri, dan militer. Penggunaan teknologi holografi semakin populer pada tahun 2000-an. Hologram mulai digunakan dalam berbagai produk konsumen seperti kartu kredit, label, dan produk elektronik. Dan di tahun 2023 ini, teknologi holografi terus berkembang. Hologram mulai digunakan dalam berbagai aplikasi baru seperti VR dan AR. Tujuan dari pembuatan alat peraga hologram 3 dimensi dari kardus yaitu 1. Untuk mengetahui sejarah, cara kerja, prinsip, dan teori dari hologram 3 dimensi. Yang kedua, memberikan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Yang ketiga, sebagai alat peraga yang dapat digunakan untuk menampilkan objek atau gambar 3 dimensi yang tampak nyata atau hidup. Dengan hal ini dapat membantu siswa untuk memahami konsep-konsep abstrak dengan lebih mudah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, penggaris, spidol, kardus, lem, mika, cutter, dan double tip. Cara pembuatannya yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, menggunting mika dengan ukuran 19 x 21 cm. Selanjutnya, membuat pola di kardus dengan ukuran 11 x 13 cm sebanyak 4 buah serta ukuran 21 x 11 cm sebanyak 3 buah dan mengguntingnya. Setelah itu, membuat sayatan diagonal pada kedua pola kardus yang berukuran 11 x 13 cm dan merekatkannya dengan dua kardus yang berukuran sama. Setelah itu, menyisipkan mika pada kedua sayatan yang telah dibentuk tadi. Membuat pola pada bagian tengahnya dengan ukuran 14 x 7 cm. Merekatkan kedua bagian kardus yang berukuran 21 x 11 cm pada bagian bawah. Setelah itu, merekatkan kardus yang telah dipotong bagian tengahnya pada bagian atas. Setelah itu, rekatkan bagian bawah dengan rangka yang sudah jadi. Holografi menggabungkan prinsip interferensi cahaya dan difraksi untuk merekam dan memvisualisasikan objek 3 dimensi. Ketika cahaya koheren dipancarkan ke objek, sinar tersebut mencerminkan struktur objek dan bertemu dengan sinar referensi. Proses ini melibatkan pembiasan cahaya, di mana perubahan kecepatan cahaya saat melewati medium mengakibatkan perubahan arah cahaya. Pada saat rekaman holografis, gelombang cahaya hasil interferensi dan difraksi menciptakan pola yang kompleks di atas medium fotosensitif, seperti film holografis. Pola ini merepresentasikan informasi kedalaman objek dan sejumlah besar detail. Saat melihat hologram, cahaya yang diterima oleh mata kita merupakan hasil rekonstruksi dari gelombang yang direkam, menciptakan ilusi gambar 3 dimensi yang tampak nyata.
Dengan demikian, hubungan antara hologram dan teori cahaya pembiasaan terletak pada pemanfaatan sifat difraksi dan interferensi cahaya untuk memproduksi citra 3 dimensi yang akurat dari objek aslinya. Konsep ini menggambarkan kompleksitas interaksi cahaya dalam merekam informasi spasial objek secara holografis. Ketika cahaya dari proyektor melewati mika yang dimiringkan, akan terjadi dua fenomena utama, yaitu interferensi dan refraksi. Mari kita bahas mekanismenya. Interferensi, yaitu cahaya dari proyektor akan mengalami interferensi saat melewati mika. Interferensi terjadi karena cahaya yang diterima oleh mika tersebut terbagi menjadi dua sumber cahaya yang saling mengganggu satu sama lain. Kemudian, pola interferensi ini menciptakan pola gelombang pada mika, merepresentasikan struktur objek secara mikroskopis. Fenomena ini merupakan inti dari bagaimana hologram merekam detail ke dalam dan bentuk objek. Yang kedua ada refraksi. Saat cahaya melewati mika yang dimiringkan, terjadi pembiasan atau refraksi. Mika yang dimiringkan akan menyebabkan perubahan arah cahaya. Refraksi ini penting karena membentuk sudut pandang yang berbeda dari objek, memberikan informasi lebih lanjut tentang bentuk dan kedalaman objek yang direkam holografis. Yang selanjutnya ada teori cahaya. Teori cahaya yang terlibat dalam hologram mencakup sifat koheren cahaya. Cahaya dari proyektor harus koheren, artinya gelombang cahaya tersebut memiliki fase dan amplitude yang tetap sepanjang waktu. Sifat koheren memungkinkan terjadinya interferensi yang pada gilirannya memungkinkan hologram untuk merekam informasi ke dalam objek secara presisi. Dengan pengaturan mika yang dimiringkan dan keberadaan HP di atasnya, maka mekanisme interferensi dan refraksi ini bekerja bersama-sama untuk merekam dan memproduksi hologram dengan tingkat detail yang tinggi dari objek yang dipresentasikan oleh cahaya yang diproyeksikan.